Aku tak bersalah. Aku tak bersalah. Semua orang di sini bilang begitu. Jalan, jangan buang waktu. Rizky! 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 Kok orang tuanya ikut ke sini? Jangan mendekat, cepat pergi. Ini lembaga pemasyarakatan Tirtawening. Ini bukan tempat untuk kalian. Pak, aku mau bicara sebentar dengan anakku. Tolonglah, Pak. Juga tidak boleh. Rizky, di dalam kamu harus berbuat baik. Ayah ibu pasti menunggumu keluar. Cukup, cepat pergi. Cepat keluar ya. Jaga diri di dalam ya. Kelihatannya masih mentah ya. Jaga sikap. Wah, malam ini bakal ramai nih. Diam. Wah, bocah. Kulihat kulitmu halus sekali. Kamu masukkan apa? Jangan sentuh aku. Menarik juga. Bocah, di sini kamu nggak tahu. Baik, hari ini beri kau pelajaran. Ya. Bang Ardi, cukup bang. Kalau lanjut, bisa gawat. Bocah, dengarkan aku baik-baik. Di sini, aku Bang Ardi. Aturannya, kalau nggak nurut, ini nasibmu. Di sini lebih nyata dari luar. Yang kuat memakan yang lemah. Harus lebih kejam dari mereka. Baru mereka takut. Bocah, ambilkan aku air cuci kaki. Di sini lebih nyata dari luar. Yang kuat memakan yang lemah. Harus lebih kejam dari mereka. Baru mereka takut. Dasar tuli! Baru dihajar, gak kapok-kapok. Hari ini, ku kasih tahu kau apa itu aturan. Berhenti! Kalau tidak, dia mati! Kakak, bicara baik-baik. Siapa saudaramu? Aku, Rizky Fadli. Bang Rizky, bicara baik-baik. Aku salah. Nilai ujian 732. Diincar sebelum kuliah. Dia dijebak. Bicara baik-baik. Aku suka. Cukup. Kamu juga, berhenti. Bocah, berani ya? Hentikan. Tuan Hendra, dia... Aku bicara. Gak ngerti? Sepertinya kau pemimpin mereka. Bukan pemimpin, hanya karena mereka hormat. Mereka panggil aku Tuan Hendra. Bocah, kulihat kau bukan orang jahat. Dan aku ayah angkatmu. Mulai sekarang, takkan ada yang berani macam-macam. Pak angkat! Bagus, mulai sekarang, kau anak angkatku. Panggil dia. Bang Rizky. Sekali lagi, Bang Rizky.
Nona, soal kasus yang Anda perintahkan, soal direktur utama yang dijebak ke penjara, sekarang sudah ada petunjuknya. Cepat! Iya! Rizky Fadli. Asal Desa Hijau. Nilai ujian 732. Penjara karena penganiayaan. Aku difitnah, bukan aku yang melukainya. Aku tahu. Kamu dapat C152. Kalau aku suruh kamu dalam setahun belajar sendiri semua mata kuliah keuangan, seharusnya tidak masalah kan? Buat apa belajar itu? Kebetulan. Aku punya perusahaan di luar. Sekarang susah cari orang hebat. Kalau kamu mau belajar, setelah keluar, bisa bantu Bapak angkat urus perusahaan. Kenapa? Nggak bisa. Tentu saja bisa. Jangan terima terlalu cepat. Angkat! Jadwalin pun tak bisa. Lemah sekali. Aduh, siapa sih yang berlatih sambil baca buku? Tasar. Angkat! Dengarkan aku baik-baik. Aku nggak butuh orang yang kalau lepas jas jadi bodoh. Badanmu sangat lemah. Kalau nggak tahan, bilang saja. Jangan buang waktuku. Tenang saja, aku, Rizky Fadli, nggak pernah bilang nggak bisa. Masih latihan? Lihat apa, kamu masih jauh dari standarku. Aku benar, tidak salah menilaimu. Bukan hanya pintar, tapi juga punya ketekunan yang luar biasa. Entah Rizky menyinggung siapa. Sudah setahun lebih, kita juga dilarang menjenguknya. Aku pikir setelah Rizky keluar nanti, kita serahkan warung ini padanya. Kita pulang ke desa, beternak ikan. Kasihan anak kita Rizky. Dia kan pintar sekali, tapi akhirnya malah jadi seperti orang tuanya, jadi penjual ikan. Pak Fadli! Kak Aris, kok kesini? Aku mau kasih tahu kalian, sebelum malam ini, pindahkan barang rongsokan kalian ke paling dalam. Apa? Kak Aris, apa aku salah dengar? Tempat warung ikan kami sudah buruk. Kamu malah suruh kami pindah ke dekat toilet. Siapa lagi yang mau beli dan makan ikan? Apa urusanku? Kak Haris, Pak Fadli kami, ucapan dia kasar. Ini, bawa pulang. Dasar perempuan, dah tahu malu. Sayang, kalian ngapain? Ngapain, Pak Li tua? Aku tak segan bilang hari ini, pindah atau enggak, harus pindah. Cepat. Pergi, kamu mau ngapain? Pergi semua. Kalian mau ngapain? Pergi. Pak Li tua. Kamu sombong sekali. Oh ya? Kak Aris, tolonglah. Kita kan dari desa yang sama. Kamu juga tahu, Rizky kami sekarang masih di penjara. Iya, di penjara. Apa urusannya? Bukan itu maksudku. Indah masih menunggu Rizky kita. Setelah Rizky keluar, kalau mereka menikah dan sukses, pasti akan ganti lebih banyak. Dasar perempuan tua. Ngomong apa sih? Indah Pratiwi, 3 hari lagi akan menikah dengan Kak Haris. Anakmu yang payah itu masih mau nikahi Indah. Ngomong kosong. Indah dan Rizky sahabat dari kecil. Mana mungkin dia menikah dengan orang lain? Awalnya pernikahan kami, kalian dua penjual ikan tidak pantas datang. Tapi, ku berubah pikiran. 3 hari lagi, aku mau kalian berdua datang. Lihat sendiri calon menantu kalian. Bagaimana menikah denganku? Ayo pergi. Pak Fadli, Haris lihat kayak ngomong kosong. Sebenarnya ada apa ini? Indah sendiri bilang, dia akan menunggu Rizky keluar. Menantu keluarga Fadli gak boleh direbut orang lain. Kita ke rumahnya, tanya. Pak Pratiwi, Indah. Paman, Bibi, kok kesini? Kami cari ayahmu. Indah, siapa? Ayah, Paman Fadli dan Bibi Maya. Paman, Bibi, ayo masuk. Ya. Duduk, baik.
Ngapain kesini? Ayah mau apa? Paman, Bibi, aku buatkan teh ya. Baik. Pak Pratiwi, tadi aku dan Maya di pasar, dengar Haris bilang 3 hari lagi dia nikah sama Indah. Oh, cuma ini. Benar, kenapa? Bukan Pak Pratiwi, Indah dan Rizky, mereka tumbuh bersama dari kecil. Lagi pula, 2 tahun lalu kita sudah menjodohkannya. Kamu ini cukup, Badri. Apa maksudmu? Kamu datang ke rumahku untuk menuntutku. Aku tanya kamu, anakmu itu baru keluar dari penjara. Dia itu narapidana. Aku nikahkan Ida dengan narapidana. Pak, jangan lagi. Paman, Bibi, minum teh. Indah, tahu, sejak kecil kamu dan Rizky saling menyukai. Pak Pratiwi yang memaksa menikahi Haris, ya kan? Dasar anak bandel! Kenapa keras kepala? Harusnya Haris lebih baik dari si pecundang itu. Aku tak peduli. Aku hanya mau nikahi Rizky. Kamu... Indah. Dengar ya, orang tua Rizky masih di bawahku di pasar. Kamu mau aku usir mereka dari pasar? Aku percaya Paman Fadli dan Bibi Maya. Kalaupun mereka pergi dari pasarmu, masih bisa cari kerja. Kalau aku bilang sepupuku juga di penjara Rizky itu, Apa? kalau tak mau nikah denganku, sepupuku di penjara untuk merawat si Rizky itu. Nanti, kalau sampai patah tangan atau kaki, jangan salahkan aku ya. Berhenti! Rizky, aku nikah sama kamu. Begini kan sudah selesai. Indah. Ingat ucapanku hari ini. Paman, Bibi, aku memang akan menikah dengan Haris. Indah, kami tahu kamu terpaksa. Paman dan Bibi yang tidak berguna. Cukup! Kalian penjual ikan! Cepatnya! Ayah. Indah, dengarkan ayah baik-baik. Kamu akan segera menjadi istri Haris. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Kalau tidak, jangan bilang Haris. Ayah juga tak akan memaafkan. Kalian berdua, jangan pernah datang lagi ke sini mencari Indah. Cepat, pergi! Pergi! Indah! Jangan pernah datang lagi ke sini mencari Indah. Dasar tua bangka! Fadli, gimana ini? Semua salah ayah yang tak berguna. Ayah yang salah sama Rizky. Jadi calon menantunya pun direbut orang lain. Menghitung waktu, waktunya keluar. Menghitung waktu, waktunya keluar. Siapa? Aku. Kenapa? Kamu nggak mau keluar? Aku sangat ingin keluar, Pak Angkat. Aku mimpi-mimpi keluar. Aku sudah muak. Kok kamu nggak penasaran soal identitasku? Pak Angkat, dari setahun. Kalau Bapak mau kasih tahu, pasti akan kasih tahu. Kalau nggak mau kasih tahu, aku tebak juga percuma. Memang kamu yang paling... Pernah dengar Wijaya Group? Pak Angkat, jangan-jangan Bapak mau bilang Presidir Wijaya Group, orang terkaya itu Bapak? Aku. Pak Angkat, jangan ngawur. Kalau Bapak orang terkaya kok masuk sini? Di grup ada yang mau menjebakku. Aku ikut saja. Ngajak masuk penjara. Aku cuma mau lihat siapa dalangnya. Setahun lebih ini, aku cuma tahu orang-orang di sini gak berani macam-macam sama Pak Angkat. Gak pernah kepikiran ternyata Pak Angkat punya status sehebat ini. Mikirin apa? Oh, enggak apa. Oh. Aku tak tahu yang perlu disembunyikan. Setahun lebih ini, selain aku suruh kamu baca buku keuangan, kamu juga latihan keras. Itu karena Pak Angkat khawatir setelah keluar, kamu bahaya.
Karena Bapak takut kalau kamu keluar nanti. Bahaya. Aku bisa bahaya apa? Ini apa? Ini tanda kepercayaan. Dengan ini, di Wijaya Group, apapun yang kamu katakan atau perbuat, seperti aku sendiri yang memerintah, tak ada yang berani menentangmu. Jangan-jangan Bapak mau aku masuk Wijaya Group? Memangnya bukan? Kalau tidak, setahun ini untuk apa Bapak melatihmu? Setelah kamu keluar, posisimu Presdir Wijaya Group. Serius? Juga, ini kontak putri Bapak. Kalau butuh apapun, bilang saja padanya. Dia akan berusaha memenuhi semua kebutuhanmu. Bapak, jangan-jangan Bapak mau aku mencari dalangnya dan mengungkapnya? Benar, tapi kamu harus sangat hati-hati. Oh iya, kamu sebentar lagi bebas. Bapak juga sudah menyiapkan beberapa hadiah. Aku akan serahkan Romansa Merah Lounge, Bintang Entertainment, dan 100% saham Jaya Property semua untukmu. Jangan, Pak. Terlalu banyak. Aku tak sanggup. Ambil saja. Bapak, itu taruhan nyawa. Lagi pula, kamu kan anak angkat Hendra Wijaya. Semua ini nilainya minimal ratusan triliun, kan? Makasih, Pak. Nah, begitu dong, makan. Jadi, kapan aku bisa keluar? 3 hari. 3 hari? Beberapa hari? 3 hari. Pak Fadli, atau kita pergi saja. Lagi pula, indah juga kita lihat tumbuh. Kita datang untuk memberi hadiah saja. Ma, aku pulang. Rizky, kok kamu pulang lebih awal? Aku berbuat baik di dalam, jadi bebas lebih awal. Kalian kenapa? Kok wajah kalian pucat? Hah? Enggak apa-apa. Aku dan ayahmu hanya terlalu senang. Pa, hari ini siapa nikah? Siapa nikah? Gak ada nikah. Aku lihat mobil pengantin di depan desa. Di tanganmu kan ada undangan. Nggak ada. Nggak ada. Ini kok bisa begini? Ada apa ini? Rizky, maafkan ayah ibu. Ibu gagal menjaga Indah. Aku nggak percaya ini pilihan Indah. Aku mau tanya dia. Rizky! Kamu baru keluar dari sana. Jangan cari masalah. Kamu tahu, Haris itu nggak bisa diremehkan. Ya. Ayah salah. Anak ayah sekarang lebih nggak bisa diremehkan. Terima kasih semua sudah datang ke pernikahan Haris Muda. Hari ini makan minum yang enak-enak. Bagus! Selamat Haris Muda. Kamu berhasil merebut bidadari desa kita. Hei, menurutku, Indah dan Haris Muda itu sepasang sempurna. Siapa yang gak tahu di desa kita, Haris Muda yang paling sukses. Menurutku, para pemuda di desa kita harus belajar dari Haris Muda. Jangan seperti si pecundang dari keluarga Fadli, malah masuk penjara. Para bapak ibu bercanda. Kalau ada masalah, serahkan saja pada Haris Muda. Hubungi aku. Bagus! Makasih. Sudah, maafkan penantiannya. Terima kasih para tamu undangan. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Aneh ya, juru acara sudah naik. Kenapa pengantinnya belum keluar? Pengantinnya kan pasti agak malu. Kalian minum dulu saja. Aku periksa dulu. Indah, semua tamu sudah datang. Ngapain kamu bikin ulah? Aku lagi nanya kamu. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu wanitaku. Kalau kamu masih mikirin si pecundang Rizky, ku langsung suruh orang patahkan kakiku si pecundang itu. Jangan, kamu gak boleh begini. Dasar cewek, jangan buat aku ulangi lagi. Sekarang juga, ikut aku keluar. Hadirin sekalian, maaf telat ya. Pengantinnya sudah keluar. Nona Indah Pratiwi, apa Anda bersedia menikahi Tuan Pratama? Kak Indah, cepat terima. Nanti Kak Haris malah. Lihat dia itu, dasar sok suci. Jangan suk-sukkan. Banyak orang di sini. Jangan buat aku malu.
Kalau nggak nurut, Rizky juga bakal kena. Kak Haris benar. Kak Indah, jangan nggak tahu diri. Betul, jangan sosokan. Dia nggak mau. Dia tidak mau. Itu kan anak keluarga Fadli. Bukannya katanya dia di penjara bertahun-tahun. Kok bisa keluar duluan? Rizky Fadli ini serius sekali. Mau cari masalah sama Haris Pratama. Loh, ini Rizky Fadli. Kenapa nggak di penjara saja? Mau cari mati di sini? Dasar sampah, beraninya rebut wanita bos kami. Rizky! Kok kamu keluar duluan? Indah, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Jalan! Ingat posisimu sekarang. Kalaupun sampah ini datang, itu bukan urusanmu. Kamu itu wanitaku. Gak nyangka sampah sepertimu bisa keluar duluan ya. Haris, semua yang kau lakukan pada Indah akan kubalas 2 kali lipat. Cuma sampah sepertimu. Langkah kakiku saja bisa menghancurkanmu. Masih mau kubalas 2 kali lipat? Konyol banget. Semoga nanti kau masih bisa tertawa. Dasar narapidana. Mau apa kamu? Hari ini hari bahagia Indah. Kamu malah cari masalah. Sengaja ya? Pak Pratiwi, lihat saja apa Indah mau. Indah sudah dewasa. Dia tahu sendiri mau atau tidak. Jangan ikut campur. Hanya. Keluar! Keluar! Cepatnya! Haris, ingatlah ucapanmu hari ini. Harap ingat ucapanmu hari ini. Kamu memang gak tahu diri ya? Atau mau aku hajar kamu kayak waktu kecil? Kamu senang ya? Jangan sentuh aku, mau ngapain? Keluarga penjual ikan. Memang merasa hebat ya? Percaya nggak? Cuman satu omonganku. Orang tuamu nggak bisa jual ikan lagi. Mau ngapain? Dasar penjual ikan. Dompetnya cuma ada 5.000. Dasar miskin banget. Ayo. Rizky, dasar pecundang. Mau jadi pahlawan. Bukannya kamu mau hajar aku. Sini, pukul sini. Pukul kuat-kuat. Cari mati ya. Dasar pecundang. Aku akan merebut wanitamu. Lu kuhabisi rezekimu. Aku juga usir orang tuamu dari pasar. Biar mereka jadi pengemis. Kak Haris. Cari mati. Kok anak ini kuat banget? Haris, sudah aku bilang, semua yang kamu lakukan pada Indah akan kubalas 2 kali lipat. Rizky, jangan mendekat. Jangan mendekat. Rizky, kamu baru keluar. Jangan berulah lagi dan masuk penjara. Tenang, Indah. Rizky, setahun ini kamu gak main-main ya. Aku gak takut bilang, kakakku, Ardi Pratama, sebentar lagi datang. Kamu mati. Tunggu, kamu bilang siapa kakakmu? Ardi Pratama. Kamu kenal kan? Bang Rizky. Ardi Pratama, kakakmu. Siapa yang sombong ini? Berani-beraninya bikin ulah di pernikahan sepupuku. Dasar pecundang, hari ini habislah kau. Ardi Pratama, sini. Bang Rizky? Kok Bang Rizky di sini? Kak, kok kamu bengong? Itu dia, hajar dia. Aku hajar dia? Hah? Itu dia, hajar dia. Sialan, ku lempar kau dulu. Kak, kamu ngapain sih? Tak apa. Diam kamu, nanti ku lempar kamu. Maafkan saya. Kak, apa kamu salah orang? Dia tak punya kuasa dan backingan. Ngapain takut sama dia? Sialan. Diam kamu. Bosku, kamu tak berhak menyuruh-nyuruh. Kakak. Haris, menyiksa Indah begini. Masih mengancam orang tuaku. Bilang kau akan membayarnya 2 kali lipat. Ardi Pratama. Ya, Bang Rizky. Haris ini sepupumu kan? Terserah kamu. Bang Rizky, ini bagaimana? Solid banget ya. Kau gantikannya, patahkan kakinya. Bang Rizky, bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Kak. Ambil.
Kak. Salinlah itu, kau tak tahu diri. Kau cari masalah yang salah. Rizky. Indah, ayo pergi. Ayo, pulang. Rizky, kamu... Di rumah saja. Yuk. Indah. Dengan narapidana ini, jangan anggap aku ayahmu. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Rizky, wah, kamu beneran beli rumah ini? Ya, uang sebanyak ini dari mana? Aduh, Rizky. Di penjara. Apa kamu berbuat jahat? Aduh, ya. Tenang saja. Ayo, duduk. Aku di penjara, ada orang yang sangat merawatku. Aku jadikan dia bapak angkat. Dia serahkan perusahaannya padaku. Perusahaan itu Wijaya Group. Si orang terkaya itu, Wijaya Group. Iya, yang itu. Dia bahkan memberiku beberapa perusahaan. Berarti dia pembawa rezekimu. Kamu harus balas budinya baik-baik. Tenang, aku pasti kerja bagus untuknya. Dah, rumah ini untuk kita menikah. Bagaimana menurutmu? Kak Rizky, kamu baik banget sama aku. Aku cuma khawatir. Khawatir apa? Aku khawatir Haris. Dia nggak akan tinggal diam. Apalagi Paman dan Bibi masih jualan ikan di pasar. Aduh, Indah. Kami berdua nggak apa-apa. Kami sudah lama nggak mau buka warung ikan itu. Iya, Indah. Kami berdua kini cuma khawatirkan kalian berdua. Menurutku, kalian sebaiknya sembunyi dulu. Pama, Bibi. Ya, Bu, Indah. Tenang saja. Kalian nggak perlu takut lagi sama Haris. Rizky, Haris Pratama itu kuat. Jaga dirimu. Haris Pratama sudah tahu siapa aku. Dia tak berani macam-macam. Kak Rizky, aku yang menyusahkanmu. Nggak apa-apa, ini salahku. Kalau aku tak difitnah dan dipenjara, kamu takkan dipaksa oleh Haris. Kukira takkan pernah bertemu lagi. Aku mati pun takkan biarkan dia sentuh aku. Sudah, itu semua berlalu. Tenang saja, kita takkan pernah terpisah lagi. Aku akan membuatmu bahagia. Sudah, jangan nangis. Oh iya, Bu, Indah, aku belikan kalian baju. Coba saja. Bajunya mewah banget. Kak Rizky, aku nggak biasa. Cantik banget, cocok banget. Nanti juga kamu terbiasa. Tempat ini memang sebagaimana reputasinya. Mewah. Aduh, ramai sekali. Mewah sekali. Rizky, kenapa kamu bawa kami ke sini? Ya, Rizky. Ini motor mahal di kota Samudra. Ku dengar baju sembarangan di dalamnya bisa puluhan juta. Ini tempat orang kaya. Kita nggak akan sanggup. Pah, Mah, nanti kalian tahu. Indah, ikut aku masuk. Kak Rizky. Tenang, ayo. Halo. Suka yang mana? Aku beliin. Aduh, nggak usah. Jam ini mahal. Ayah nggak biasa pakai. Gak apa-apa, Pak. Cuma jam tangan. Tuan, yang mana yang Anda suka? Pah, gimana yang ini? Jangan. Hah, kamu suka yang ini kan? Enggak. Bungkus yang ini. Baik Dewi, tolong bungkus jam tangan ini untuk Tuan. Yuk, kita lihat-lihat di sana. Coba cincin ini untuk tunangan saya. 1.200.000.000, Bang Rizky, mahal banget. Tenang, Indah. Jangankan cincin ini. Kalaupun kamu mau bintang di langit, aku akan carikan untukmu. Kak Rizky. Indah, kok kamu di sini?
Ku dengar bukannya kamu mau nikah sama Haris Pratama. Kok malah sama Rizky si pecundang lagi? Selera kamu payah ya, malah cari pecundang yang baru keluar dari penjara. Rina, jangan ngomong gitu soal Kak Rizky. Indah, aku ini demi kebaikanmu. Aku nggak nikah sama Haris. Rizky yang jadi pacarku. Kalau kamu ngomong gitu lagi, aku akan marah. Ya sudah. Anggap saja nggak ada. Anak penjara yang baru keluar, malah bawa pacarnya ke tempat begini. Memalukan sekali. Kenapa kamu bicara begitu? Tolong bungkus yang ini. Baik, Pak. Anda yakin mau cincin ini? Totalnya 1,2 miliar. Tap it. Rizky, 1,2 miliar, mahal banget. Kita nggak beri aja. Tenang, Indah. Ini cincin nikah kita. Harusnya yang bagus. Pak, ini kartu Anda. Baik, ini cincin dan jam tangan Anda. Silakan simpan. Cincin berlian 1,2 miliar. Lah, mau dibeli begitu saja? Anak penjara ini, kapan dia jadi kaya begini? Indah, Rizky sekarang kerja di mana ya? Kamu nggak perlu tahu. Kak Rizky, ayo pergi. Ya, ayo. Cih, dasar sombong. Putri besar. Si Rizky itu bukan cuma ke mall grup kita, malah boros belanja. Dia juga ke kantor penjualan properti kita dan Putri besar. Pak Dir Utama bilang setelah dia keluar semua harus nurut padanya. Brengsek! Si bocah itu seusai keluar penjara gak hubungi aku ya sudah, malah boros-boros. Besar kepala sekali. Aku mau lihat Rizky Fadli ini apa sih yang membuat ayahku suka padanya. Yuk. Rizky, hari ini kamu boros sekali. Pak, anakmu sekarang punya banyak uang. Cuma cincin nikah. Nggak usah khawatir. Rizky, kalaupun sekarang punya uang, sifat hemat keluarga Fadli jangan hilangkan. Kak Rizky, cincin ini mahal banget. Kita nikah, nggak perlu cincin semahal ini. Pak, Bu, Indah, aku ini kerja sama bapak angkat. Kalau terlalu murahan, nanti bapak angkat malu. Jangan banyak ngomong kosong. Cepat jelaskan, sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya ada apa ini? Rizky, rumah puluhan miliar itu kamu langsung beli. Dari mana uang sebanyak ini? Benar Kak Rizky, aku tahu kamu mau aku dan paman, bibimu hidup lebih baik. Tapi uang ini asalnya nggak jelas, kita nggak bisa asal membelanjakannya. Iya, mana ada hal sebaik ini di dunia? Seorang bos besar, biarkan kamu membelanjakan uang sebanyak ini. Jangan-jangan dia minta kamu berbuat ilegal. Bu, aku nggak berbuat ilegal. Di penjara, aku belajar keuangan setahun lebih. Aku bantu bapak angkat main saham, dapat banyak uang. Ini cuma uang recehnya. Hebat banget. Bu, tenang saja. Mereka mengincar kemampuan anak ibu. Kalau aku nggak berguna, apa mereka perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mendidikku? Aku percaya, anakku memang pintar dan beradab dari kecil. Kakek, kami boleh duduk di sini? Akhirnya datang. Kalian mau apa? Enggak ngapain. Kalian kaya kan? Mau pinjem uang buat ngabuburit. Kami punya uang. Apa urusannya sama kalian? Kalian preman. Nenek tua, jaga mulutmu. Awas, nanti ku hajar kau. Tenang. Kalian punya 3 detik. Berlutut, sujud minta maaf pada ibuku. Aku nggak salah dengar. Dia suruh kalian berlutut, sujud, minta maaf padanya. Nanti aku seriusin kamu. Kalau nggak kabur, kamu hebat. Bukankah itu mobil Wijaya Group? Kenapa diam saja? Pak Rizky! Apa? Kamu direktur utama Wijaya Group? Bos, bukannya tadi kamu minta uang dariku? Bilang saja, akan kuberi. Bang, aku cuma bercanda, Bang. Oh, bercanda? Ya bercanda.
Tadi siapa yang bilang mau memberiku pelajaran? Aku yang lancang. Aku rendahan. Aku buta. Ini harta benda saya, Bang. Anggaplah ini persembahan. Bang, ampuni saya. Enya. Jalan. Pa, Ma, tenang. Sama-sama. Siapa yang sama-sama denganmu? Jelaskan, kenapa setelah bebas kamu tidak langsung mencariku? Kenapa aku harus langsung mencarimu? Rizky, kamu... Siapa suruh kamu bicara begitu pada Nona? Awas! Hentikan! Nah, aku salah menilaimu. Kamu ini ternyata bisa begini. Dasar bocah, hebat juga gerakannya. Direktur utama yang melatih. Sini kamu. Bicara, kenapa setelah bebas kamu tidak mencariku? Malah boros begitu. Kamu tahu nggak, di Wijaya Corp ada berapa orang yang mengincarmu? Kalau kamu sampai ketahuan... Putri Wijaya, kalau aku tidak boros, apa mereka akan tertipu? Kamu sengaja. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru tangkapan denganku, lalu pergi dengan membanting pintu. Jadi, kabar kita tak akur akan tersebar. Wanita ini, dia sengaja menamparku. Lihat apa? Ayahku salah menilaimu. Orang sepertimu tak pantas jadi direktur utama Wijaya Corp. Bocah sialan. Karena kamu yang minta, maka tamparan ini takkan kubuang. Putri Wijaya, kata direktur utama, setelah aku bebas, semua urusan Wijaya Corp jadi tanggung jawabku. Aku mau apa urusanmu? Rizky Fadli, kamu. Putri Wijaya, sudah cukup? Makin keras aku pukul, mereka baru percaya kalau kita sudah putus hubungan. Iya kan? Aku akan selalu ingat tamparan ini. Dasar bocah, dasar picik. Kita pergi. Ikan sudah kena pancing. Kak Rizky, siapa dia? Dia anak bapak angkatku, putri besar Wijaya Group, Putri Wijaya. Dia kelihatannya marah. Kok kamu bikin dia marah? Dia itu sifat putri besar, biarkan saja. Rizky, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Pak, ayo kita pulang. Sepertinya akan segera ada yang menghubungiku. Aku tak tahu dalam dibalik mereka sebenarnya siapa. Rizky, orang-orang malam ini itu apa-apaan? Gak apa-apa, Bu, Pak. Soal malam ini nanti aku jelaskan lagi. Malam ini aku masih ada urusan. Nanti aku suruh orang antar kalian pulang. Rizky. Sudah, biar anak kita urus saja. Nggak usah antar kami. Kami pulang naik taksi saja. Aku dan ibumu nunggu di rumah ya. Ayo. Rizky, kamu harus hati-hati ya. Tenang, gak ada yang bisa apa-apain aku. Tunggu aku kembali. Bang Ardi, orangnya ketemu. Halo. Rizky Fadli, prestir baru Wijaya Group. Aku mau kerja sama dengan. Nggak tertarik. Kamu pikir keluarga Wijaya akan anggap kamu satu keluarga? Kamu cuma caturan mereka. Kamu mau apa? Kerja sama denganku. Apa untungnya aku kerjasama denganmu? 100% saham Wijaya Group. Oke. Aku siapkan jas untukmu. Nggak usah. Kamu mau ke lelang pakai baju begini? Terus kenapa? Siapa bilang ke lelang harus pakai baju mewah? Oh iya. Pemilik nomor telepon itu, apa kamu sudah tahu siapa? Nggak ada petunjuk. Dia sangat hati-hati. Gak ada petunjuk sama sekali. Lihat, itu kan si pecundang Rizky Fadli. Langit ada, dia malah nggak mau. Neraka nggak ada, dia malah masuk. Rizky Fadli, di Balai Lelang Utama Selatan ini, bahkan narapidana sepertimu bisa masuk. Haris, kok kamu di sini? Kuma kamu mau mengadu domba aku dan sepupuku. Teknikmu masih payah. Kak Haris diundang. Kalau kamu mantan narapidana,
Jangan-jangan mau masuk buat onar ya? Aku malas meladeni kalian berdua yang payah. Nyah. Rizky, kamu. Bagus. Mulai hari ini, aku akan jadi orang kepercayaan Bapak Surya. Ku masih jalang ini, dia bisa melindungimu. Hendra, anak perempuanku itu sudah kumanjakan. Kalau kamu keluar, dia tak nurut. Kamu bisa cari Surya Dharma. Surya Dharma. Direktur utama Dharma Fortuna Group. Direktur utama apanya? Dia hanya pionku yang tersembunyi. Hanya itu saja. Kayaknya Surya Dharma buta. Apa katamu? Bahkan sampah sepertimu dia masih mau. Mana mungkin matanya bagus. Bagus. Kau Ya. Mulai hari ini, di seluruh kota Samudra, takkan ada tempat. Jalan! Minggir! Dia orangnya Surya Dharma. Surya Dharma itu bukan orang yang mudah dilawan. Kamu harus hati-hati. Sepertinya Putri juga tak tahu kalau Surya Dharma itu orangnya Bapak angkat. Tenang saja, ada cara untuknya. Rizky, berhenti kamu. Terima kasih atas kehadiran Anda. Sebentar lagi akan ada toko besar yang hadir di lelang malam ini. Silakan tunggu dan saksikan. Barang lelang berikutnya ini sangat berharga. Pedang ini saat ditarik bersuara seperti naga dan harimau. Ini adalah pedang legendaris yang sangat langka. Harga awal 10 miliar tanpa batas. 10 miliar. 10 miliar. Jangan-jangan ini pedang yang disebutkan Bapak angkat. Kak Aris, katanya Pak Surya paling suka pedang kuno. Kalau kita bisa dapatkan pedang ini, lalu kita berikan padanya. 50 miliar. 50 miliar. 100 miliar. Rizky, apa kamu punya uang sebanyak itu? Kalau nggak puas, lanjutkan saja. Kamu 130 miliar. 200 miliar. Rizky, kamu gila. Beli pedang rongsok 200 miliar. Ini bukan pedang rongsok. Ini pedang Raja Tua Dinasti Timur. Kamu ngerti nggak sih? Kalaupun ini pedang Raja Tua, kamu punya uang sebanyak itu? Nggak punya. Bukannya Wijaya Group punya uang? Kamu pikir Wijaya Group ini mesin ATM? Tanpa umpan, ikan besar mana mau pancing? Dasar bodoh. Kalau ikannya nggak pancing, habislah kamu. Apa? 200 miliar? Ada yang lebih tinggi? 250 miliar. 300 miliar. Rizky, pedang ini untuk Pak Surya. Berani rebut? Terus kenapa? Pedang ini harus jadi milikku. Kamu berani sekali mulutmu. Rizky, Pak Surya datang. Habislah kamu. Pak Surya. Bodoh. Kamu bilang apa? Pak Surya, saya tahu Bapak suka pedang kuno. Tadinya, saya mau memancing pedang ini untuk Bapak. Tak disangka, bocah sampah ini malah menawar sengaja. Ternyata orangnya Nona Wijaya. Pantas saja begitu lancar. Rizky Fadli adalah Direktur Utama baru Wijaya Group. Jaga ucapanmu. Oh, begitu. Terhormat. Kok bisa Rizky Fadli jadi Direktur Utama Wijaya Group? Mereka pasti ada apa-apa. Terhormat, terima kasih. Dharma Fortuna Group dan Wijaya Group adalah mitra. Mohon bantuannya Pak Rizky. Semoga kita bisa bekerja sama. Jangan sungkan Pak Surya. Pak Surya, dia menghina Bapak. Kok Bapak? Yam! Presdi Wijaya Group bukan urusan. Baik. Pak Surya. Adik, ada kabar baik. Aku sudah culik orang tua si sampah Rizky dan juga si Indah itu. Adik, kamu masih dengar? Brengsek, cari mati. Siapa sih kamu? Ardi Pratama, dengar ya. Kalau mereka sampai terluka sedikit pun, kamu akan menderita. Rizky Fadli, kamu pikir kamu bisa terus hebat begini? Dengar ya, takkan lama. Posisimu sebagai Presdir Wijaya Group takkan bisa kau duduki lagi. Ardi Pratama, mau selamatkan orang tuamu dan wanitamu, datang sendirian. Pak Rizky, saya nggak tahu Pak Rizky. Saya sungguh nggak tahu, bukan salah saya Pak Rizky. Dengar ya, ayah, ibu, dan Indah. Kalau ada yang sampai kenapa-kenapa, kau tahu akibatnya. Pak Surya! Minggir! Rizky, tenanglah.
Aku akan gunakan semua kekuatan Wijaya Group untuk menemukan paman dan bibimu. Pak Rizky, tenanglah. Saya juga akan suruh orang cari di seluruh kota. Hardi Pratama pasti ada dalangnya. Makanya berani begini. Aku pasti akan membuatmu menyesali lahir di dunia ini. Bos, sudah beres. Oh. Menarik. Benar-benar menarik. Sepertinya takkan lama. Wijaya Group akan jadi milik Anda. Hendra Wijaya, kau begitu meremehkanku. Jangan salahkan aku jika aku ambil alih. Halo, siapa? Oh, Direktur Rizky ya. Saya Kevin Santoso dari Wijaya Group. Saya tahu Anda akan segera menjabat. Saya siapkan acara sambutan khusus untuk Anda. Saya sibuk. Siapa? Suaranya familiar. Dia bilang namanya Kevin Santoso. Kevin Santoso? Dia nomor 2 di Wijaya Group. Suaranya hanya kalah dari ayahku. Bahkan beberapa pejabat senior tak mendengarkan aku, hanya mendengarkannya. Waduh, Pak Rizky, jangan putus dulu. Acara besok, saya sudah undang semua pejabat senior. Kalau Anda tidak datang, itu udah enak kan? Baiklah, saya akan datang. Cukup, nggak main lagi. Kenapa Bang Ardi? Aku nggak enak badan. Nggak enak. Tua bangka, tenang saja. Aku belum akan habisi nyawamu. Aku akan tunggu anakmu yang payah itu datang. Aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana aku menghancurkannya. Jangan macam-macam. Anakku Presidir Wijaya Group. Sekarang dia Presidir Wijaya Group, tapi nggak lama lagi. Rizky ya, dasar payah. Ternyata hebat juga. Cepat sekali kau sampai di sini. Katakan. Kau mau mati gimana? Apa? Ku nggak salah dulu. Mereka semua di tanganku. Kamu tanya aku mau mati gimana? Rizky, jangan urus kami. Cepat pergi. Cepat pergi. Rizky, cepat pergi. Siapa suruh kamu bicara? Hardi Pratama. Sudah kubilang. Berani sentuh mereka sedikit pun. Kubuat kau hidup segan. Ayo, sini sana. Kalau kau maju, kubunuh mereka. Cuma preman biasa. Berani-beraninya sombong. Jangan-jangan kau pikir Kevin Santoso bisa melindungimu. Kok kamu tahu Pak Kevin? Kamu cuma bohong. Hardi, hentikan. Hari? Hardi, hentikan. Kalau enggak mereka beneran akan bunuh kita. Bahkan Pak Surya dari Dharma Fortuna Group juga orangnya. Hei, jangan mendekat. Mau coba? Kau lebih cepat atau pisau di tanganku? Hardi Pratama, sebaiknya kau jangan terus melangkah salah. Kalau terus begini, tak ada yang bisa menolongmu. Diam kamu. Kak Hardi, kamu gila. Rizky, bukannya kamu sombong. Kalau mau aku lepasin mereka, bisa. Tanda tangani ini. Tanda tangani ini. Tanda tangan. Aku teken. Rizky Fadli, mulai sekarang, Wijaya Group, kamu tak bisa urus lagi. Hah? Aku sudah beri kau kesempatan. Rizky. Jangan takut, Indah. Sudah selesai. Sepertinya pandangan Tuan Hendra tetap tajam seperti biasa. Aku bisa lihat, Rizky muda bukan orang sembarangan. Jangan terlalu mengagumkannya. Besok, jamuan pancingan Kevin Santoso. Bisa dia keluar hidup-hidup? Belum tentu. Nona Wijaya, menurut saya, Anda harus lebih percaya pada Rizky muda. Pak Rizky, Anda, orang tua, dan Nona Wijaya istirahat dulu.
Biar kami yang urus di sini. Tenang saja, aku pastikan mereka lenyap selamanya. Baik, tolong. Makasih. Bawa pergi. Pa, Ma, Indah, tenang saja. Hal ini tak akan pernah terjadi lagi. Aku pasti akan melindungi kalian. Rizky. Ayo pergi. Biar Rizky dan Indah punya ruang pribadi. Rizky, aku dan ibumu baik-baik saja. Tenangkan Indah ya. Indah. Rizky. Indah, maaf. Kalau bukan karena aku, kamu tak akan diculik. Jangan begitu, Kak Rizky. Aku tak pernah menyalahkanmu. Aku yang tak berguna. Aku menyusahkanmu. Indah, beri aku waktu terakhir. Setelah makan malam besok malam, aku akan selesaikan semuanya. Akan kubuat kau bahagia. Kak Rizky, aku bersamamu bukanlah untuk hidup mewah. Aku hanya ingin kau selalu bersamaku. Aduh, sepertinya aku datang di waktu yang salah. Putri, harusnya ada urusan penting. Kevin Santoso itu bukan orang yang mudah. Besok ada jamuan. Udah punya rencana? Bukan. Kamu datang semalam-semalam cuma untuk ini. Memangnya kenapa? Besar kemungkinan di jamuan besok dia akan menyingkir kamu. Cukup. Aku sudah punya cara. Nona Wijaya tidak perlu repot. Sudah Harun, Nona Wijaya, cepat istirahatlah. Rizky, kamu tidak tahu terima kasih. Aku datang dengan niat baik khawatirkan kamu. Jadi begini balasanmu. Jangan pernah datang lagi. Dengar? Pergi. Tak peduli. Besok hadapi Kevin Santoso sendiri. Tidak bisa. Lagi pula, Rizky wakil ayah, meskipun pikirannya kotor. Jamuan besok, aku harus temani dia. Kalau tidak, dia pasti kalah dari si rubah tua itu. Rizky, aku ini orangnya besar hati. Aku tak akan meladenimu. Pak Kevin, sekarang Pak Hendra sudah tidak di sini. Sekarang, Anda adalah tulang punggung Wijaya Group. Iya, betul. Aku dengar Pak Hendra malah mengirimkan presidir baru. Jelas-jelas mau mengawasi Pak Kevin. Aduh, kalian bicara apa sih? Pak Hendra pasti punya rencananya sendiri. Presidir baru kita ini pasti juga punya kelebihan tersendiri. Pak Kevin, jangan bela dia lagi. Presidir baru ini sok-sokan banget. Menyuruh kita yang senior menunggu lama. Betul. Bahkan waktu makan dengan Pak Hendra dulu, dia tak pernah menyuruh kita menunggu setengah mati. Iya. Sudah, cukup. Meskipun Direktur Rizky masih muda, tapi dia bukan hanya presidir baru Wijaya Group, tapi juga pemimpin Wijaya yang dipilih langsung Pak Hendra. Di masa depan, kalian harus lebih hati-hati. Pak Kevin, saya sudah bilang, aku tak peduli presidir baru sialan itu. Aku tak akui dia. Saya hanya akui Anda. Betul, kami hanya akui Anda. Sudah, ayo. Aduh. Wah. Obrolannya. Kamu Rizky Fadli kan? Kami ini karyawan lama, malah disuruh nunggu lama. Gak malu ya? Siapa? Direktur Keuangan Wijaya Group, Laksana. Sudah, gak usah kenalan. Kamu, kukira siapa? Mau ngomong panjang-panjang, ternyata cuma direktur ya. Pak Rizky, Anda terlalu keras ya. Aku baru keluar dari penjara. Caraku agak kasar. Kalau ada salah, mohon dimaklumi. Banyak darahnya.
Cepat periksa, biayanya aku bayar. Kamu! Rizky, kamu mau cari masalah ya? Dengar ya, itu tidak perlu. Yang ada di sini, semua senior yang membangun bisnis dengan Pak Hendra. Kamu begini, tak takut membuat mereka sakit hati. Benar, kamu kan cuma bocah, beraninya mau ngatur kita. Bocah, kamu di depan kami semua, mukul Pak Laksana. Hal ini pasti kami lapor ke tim penegak hukum. Nanti tim penegak hukum akan menghukummu. Paman, Rizky tidak bermaksud begitu. Putri, kami dan ayahmu sudah berteman lama. Aku yakin ayahmu juga tak mau melihat kami ditindas orang luar, kan? Paman. Pak Kevin, ada perintah. Rizky, ada saran? Menurutku, Pak Kevin, Anda salah duduk ya. Apa maksudmu? Aku kurang paham. Sejak kapan Wijaya Corp jadi tidak sopan begini? Sejak kapan wakil direktur duduk di kursi utama? Rizky, jangan ngawur. Jangan pikir karena Pak Hendra memujamu, kamu bisa... Apa? Posisi ini lebih nyaman. Rizky, jangan pikir karena ada Bapak Hendra, kamu bisa semaumu. Hari ini, kuakui saja, kamu presidir baru ini, tidak ada satupun direksi yang setuju. Kalau aku tidak salah ingat, dulu Bapak Hendra yang merekrutmu, kan? Iya kan? Apa maksudmu? Bapak Hendra takkan pernah menyangka yang dirawat bertahun-tahun ternyata anak durhaka. Merancang fitnah Bapak Hendra, membuatnya di penjara. Bahkan mencoba merampas aset Wijaya Group. Itu kamu kan? Wakil Direktur Kevin Santoso. Kevin, benarkah kamu yang membuat ayahku di penjara? Dia ngawur! Kamu memfitnahku! Apa kamu punya bukti? Mau bukti ya? Tentu saja ada. Sabar. Lihat semua, dia tak punya bukti. Ini fitnah terang-terangan. Beraninya kamu memfitnah Pak Kevin. Kamu cari mati ya? Pengawal, seret dia keluar. Patahkan kakinya. Aku sudah tahu kamu akan bilang begitu. Kan? Kalau Bapak nggak masuk sekarang, aku bisa dipukul. Coba saja sentuh anak angkatku. Kulihat siapa ini. Berani-beraninya sentuh anak angkatku. Ayah, kok ayah sudah pulang? Pak Hendra, dasar bocah. Aku cuma mau lihat kemampuanmu. Kenapa kamu panggil aku masuk secepat ini? Sudahlah. Setelah urusan ini selesai, Wijaya Group masih ada banyak urusan yang menungguku untuk bereskan. Oh, nah juga. Pak Hendra, kok Bapak bebas duluan? Kamu kecewa? Pak Hendra, Bapak ngomong apa sih? Oh iya Pak Hendra, jangan sampai Bapak terpengaruh oleh bocah itu. Saya pada Bapak sangatlah setia, langit dan bumi saksinya. Oh, sebenarnya aku sudah bebas sejak kemarin. Tapi coba tebak, kenapa aku baru datang sekarang? Kenapa? Karena aku pergi ke luar negeri. Ayah ke luar negeri ngapain? Kalau tak mau ketahuan, jangan berbuat jahat. Aku selalu menganggapmu sebagai penerusku. Tak kusangka, kamu sangat mengecewakanku. Pak Hendra, Bapak ngomong apa Pak? Mana mungkin wakil direktur Kevin khianati Bapak? Kamu juga. Aku tahu semua urusanmu dengannya. Kevin, kamu terlalu sombong dan meremehkanku. Aku sudah punya bukti kamu bersekongkol dengan pihak asing. Mau merampas Wijaya Group. Semua buktinya. Kevin, sebaiknya kamu menyerah saja. Sebenarnya sebelum aku datang, aku sudah lapor ke tim penegak hukum. Seluruh gedung ini sudah dikepung. Menyahut mimpi saja mati. Rizky! Hutangku sudah lunas. Jangan bicara lagi. Tahan! Bangun! Jaga dia. Tangkap dia. Awalnya, aku mempertimbangkan kamu sudah lama bersamaku.
Paling-paling asetmu kuambil alih dan kamu diusir. Tapi kamu melukai Rizky. Kamu harus membayarnya. Hendra Wijaya, jangan sok benar. Di duniamu hanya ada dirimu. Kau tak pernah memaafkan siapapun. Mungkin bisi dia. Hendra Wijaya, Hendra Wijaya. 爸，一班你们好的血。 Tenang, ayah tak akan biarkan dia celaka. Cepat, bawa dia ke rumah sakit pribadi grup kita. Bilang ke dokter, kalau tak bisa selamatkan Rizky. Mereka tahu akibatnya. Siap. Aku tahu, banyak dari kalian sangat dekat dengan Kevin Santoso. Tapi aku juga percaya, banyak dari kalian tak tahu apa-apa. Hari ini, aku takkan membunuh kalian. Tapi, mulai besok, aku tak mau Wijaya Corp melihat kalian lagi. Yang punya saham, serahkan semua sekarang. Pak Hendra, jangan begitu. Kau! Aku tak minta, tapi menyuruh. Paham? Nggak apa-apa, Tuan Hendra. Nggak apa-apa. Mohon bantu urus situasi di sini. Nanti akan ada orang saya untuk membantu. Tenang saja, Tuan Hendra. Kami sudah tahu kurang lebih situasinya. Rizky, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Setelah bebas, aku selalu berkelahi. Dan inilah medan perjuanganku. Bagus. Aku, Hendra Wijaya, benar-benar tidak salah pilih. Baru 3 bulan, kamu membuat kinerja grup naik 3 kali lipat. Bagus. Lagi pula, kamu juga membantu grup menahan serangan dana asing. Aku sangat bangga. Putri, kamu harus banyak belajar dari Rizky, ya? Rizky, kali ini grup bisa selamat dari krisis. Semua berkatmu. Aku putuskan, akan kuberi kau 30% saham grup. Pak Angkat, kita tidak perlu bicara soal ini. Tanpa Bapak, aku tak akan seperti ini. Mungkin sekarang aku masih jadi budak di penjara. Rizky, kamu punya sifatmu. Tapi aku, Hendra Wijaya, selalu tegas. Itu sudah pasti. Baiklah. Putri, kalian muda-muda saling berkomunikasi ya? Ya? Baik, Pak. Aku ada urusan. Pak Angkat. Hati-hati, Pak. Nona Wijaya, mau apa? Jangan mendekat lagi, aku panggil orang ya. Rizky, kadang aku curiga, apa kamu ini laki-laki? Sudah kualami sejelas ini, kamu masih saja diam. Aduh, Nona Wijaya, ini kantor direktur utama. Sebenarnya kamu mau apa? Rizky, aku, Putri Wijaya, bukanlah cantiknya dunia, tapi yang mengejarku juga banyak. Di matamu, apa aku seburuk itu? Putri Wijaya, kamu kan tahu, aku sudah tunangan. Aku dan Indah tumbuh bersama. Aku tidak mungkin menyakitinya. Ya sudah. Aku sudah tahu, cara ini tak akan berhasil padamu. Memimpin Wijaya Corp sendirian, pasti melelahkan. Aku sudah siapkan asisten cantik untukmu. Aduh, tidak usah. Aku bisa sendiri. Tenang saja, nanti setelah kamu lihat, kamu pasti akan... Masuk, wah. Kak Rizky. Indah, kok kamu di sini? Katanya, pasangan pria wanita kerjanya nggak capek. Aturanku ini, kamu puas kan?